Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Khusus bagi yang baru pertama kali berkunjung, terima kasih telah membuka hati untuk merenung. Dan bagi yang telah lama menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap like, komentar, dan dukungan dari hati yang tulus. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang utuh, yang menggugah, bukan yang membenarkan, yang mengajak berpikir, bukan yang mematikan nalar. Yuk, mari kita mulai perenungan hari ini. Sejak manusia modern, Homo sapiens, mulai muncul di bumi melalui proses evolusi yang berlangsung jutaan tahun, kehidupan mereka dipenuhi tantangan alam yang keras. Fosil-fosil awal yang ditemukan di Afrika, termasuk Olduvai Gorge, menunjukkan bahwa manusia awal bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menghindari ancaman alam dan mencari lingkungan yang lebih layak huni. Penelitian Charles Darwin di Kepulauan Galapagos, serta karya The Descent of Man dan The Origin of Species, memperkuat fakta bahwa makhluk hidup beradaptasi dan berevolusi sesuai tantangan yang dihadapi. Pada tahap awal ini, manusia masih berpikir secara purba. Mereka menaruh penghormatan dan menyembah objek yang tampak memiliki kekuatan seperti batu besar, api, bulan, bintang, gunung, pohon tua, bahkan matahari. Ritual dan persembahan terhadap objek-objek ini menjadi cikal bakal agama dan keyakinan terhadap entitas transenden. Praktek ini muncul dari kebutuhan untuk memahami, mengendalikan, dan mencari perlindungan dari lingkungan yang menakutkan. Fenomena alam yang tidak dimengerti, seperti pergantian musim, hujan, atau petir, menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan jawaban. Observasi dan interpretasi awal ini bukan sekedar rasa ingin tahu, tetapi juga upaya mengatur relasi kuasa di antara sesama manusia. Kekuatan individu tidak cukup menjamin keberlangsungan hidup, sehingga lahirlah aturan, sistem, dan hukum yang mengikat perilaku manusia, misalnya Kode Hammurabi atau ajaran moral yang dicatat dalam teks-teks kuno Mesopotamia dan Mesir. Kesadaran diri mulai muncul, manusia menyadari asal-usulnya, posisinya, dan arah hidupnya, serta merekam pengalaman sebagai referensi menghadapi siklus hidup yang berulang. Perasaan suka dan benci terhadap lawan jenis juga berkembang, disertai kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan spesies melalui ikatan sosial. Kisah Kabil dan Habil menunjukkan bahwa konflik dapat muncul dari pertentangan persembahan maupun masalah hubungan dan reproduksi. Manusia juga menyadari perlunya perlindungan dan kekuatan, baik dari kelompok lain maupun untuk menguasai lingkungannya. Penemuan gua-gua sebagai tempat tinggal di era Paleolitikum, serta benteng Ya'juj-Ma'juj juga dikenal sebagai gerbang Alexander yang diyakini berada di wilayah Kaukasus. Gerbang ini dibangun oleh Alexander Agung untuk menghalang-halangi serangan dari orang-orang barbar di utara. Lokasinya belum diketahui secara pasti, namun dua tempat yang dicurigai adalah antara Derben, Rusia, atau Pass of Dariel di perbatasan Rusia dan Georgia. Dari semua aspek ini, terbentuk kebutuhan manusia terhadap entitas yang dianggap lebih tinggi, yang mengatur dan memberi perlindungan. Kebutuhan ini dari menghadapi alam hingga perlindungan sosial, perlahan membentuk konsep transenden yang kini dikenal sebagai Tuhan. Figur yang mengaku sebagai Tuhan atau simbol dogma, lahir dari kepentingan manusia untuk mengatur, mempengaruhi, dan memberi legitimasi perilaku serta kekuasaan. Namun, sebagian manusia modern masih terjebak pada pola pikir purba, mengaitkan bencana alam dengan azab ilahi. Pola ini sesungguhnya berasal dari ketidakpahaman manusia purba terhadap siklus dan fenomena alam. Mereka menganggap hukuman ilahi pasti terjadi, padahal ini hanyalah interpretasi manusia yang belum memahami sebab akibat atau malas berpikir secara sistematis. Pertanyaannya muncul, sampai kapan manusia akan terus dibohongi klaim bahwa bencana adalah hukuman Tuhan? Yang lebih membahayakan adalah munculnya individu yang merasa menjadi wakil Tuhan di bumi, mengklaim memiliki kemampuan memerintahkan Tuhan melakukan ini dan itu, dan menakut-nakuti orang lain agar patuh pada kehendaknya. Mereka menjual ketakutan dengan dalih otoritas ilahi, seolah-olah setiap ketidakpatuhan manusia akan mendatangkan malapetaka. Padahal, ini hanyalah manipulasi kekuasaan yang berpura-pura sakral. Sejarah Tuhan yang kita kenal sejak zaman Nabi Isa dan seterusnya, hanyalah konstruksi sosial yang berevolusi, bukan alat untuk membenarkan kepicikan otoritas individu. Konsep surga dan neraka baru muncul secara historis dan diperkuat melalui ritual, teks, dan figur otoritas. Ini menunjukkan bahwa dogma yang diteruskan saat ini sebagian besar adalah produk politik dan sosial, bukan warisan naluri purba. Kebutuhan manusia untuk menjelaskan fenomena, mengatur relasi sosial, menjaga ketertiban, dan menegakkan moral lahirlah menjadi cikal bakal dogma, bukan suara ilah yang turun dari langit setiap kali bumi bergetar. Sejarah menunjukkan bahwa semua keyakinan dan dogma yang berkembang pada manusia modern tidak lepas dari 6 kebutuhan dasar manusia: menghadapi alam, memahami fenomena, aturan sosial, kesadaran diri, hubungan interpersonal, dan perlindungan. Mengakui fakta ini membuka pintu bagi kontemplasi kritis. Dengan memahami konstruksi sejarah dogma, manusia diharapkan lebih sadar diri, tidak lagi menjadi pengikut buta, dan tidak lagi membodohi orang lain atas nama Tuhan. Pesan yang tersisa hanyalah satu: berpikir dan merenung sebelum mempercayai atau menyebarkan klaim suci yang mengikat orang lain. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab.
Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.